Tuhan sertamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam hubungan kita sehari-hari dengan sesama, kita perlu belajar saling mengenal. Dan tentu kita belajar saling menilai satu dengan yang lain. Supaya tahu tetangga kita ini gimana sih, orang ini gimana sih, ketua lingkungan kita gimana sih, ketua wilayah kita gimana sih, romo kita ini gimana sih. Belajar saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kita harus sangat hati-hati saat melihat, menilai sesama kita. Karena apa? Karena ada satu prinsip yang kita harus selalu ingat, kita seringkali melihat sesuatu bukan berdasarkan sesuatu itu adanya, tetapi berdasarkan kita adanya. Artinya segala sesuatu itu kita lihat tergantung dari mata kita. Segala sesuatu kita lihat tergantung dari mata kita. Seperti dalam Injil ini dikasih contoh bagaimana Yesus ini kan apa yang Yesus lakukan? Yesus ini makan dan minum. Tapi dia dibilang pelahap dan peminum. Sementara Yohanes puasa, dibilang ia kerasukan setan. Serba salah gak? Makan dan minum salah, puasa ya salah. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang ada di sekitar kita atau termasuk kita melihat orang lain berdasarkan mata kita saja. Makanya harus hati-hati dalam menilai orang lain. Dan kalau kita dinilai juga kita nggak merasa begitu, nggak usah dimasukin di hati. Bodoh sendiri kalau karena penilaian orang lain lalu kita jadi kecewa, sakit hati, nggak mau ke gereja, bodoh sendiri. Gak gampang untuk saling menilai satu dengan yang lain. Makanya harus belajar untuk melihat dengan mata kasih. Dikatakan, berbahagialah kamu yang murni hatinya. Murni hatinya, murni matanya. Karena kamu akan melihat Allah. Belajar saat mau melihat dan menilai satu dengan yang lain, harus tanya dengan sangat jelas. Apakah aku melihat dengan mata kasih atau hanya dengan mataku sendiri aja yang penuh dengan kerabunan, yang penuh dengan warna-warni tersendiri, sehingga saat aku melihat sesuatu, aku lihat hanya dengan kekurangan mataku saja. Belajar untuk melihat dengan penuh kasih, supaya kita juga bisa melihat Allah di dalam diri sesama kita.